Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Koswara di channel Sulur Farm. Oke sahabat, apa kabarnya? Semoga sahabat sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin. Nah oke sahabat tani, di depan saya ini ada yang hijau-hijau ya. Nah ini adalah persemaian cabai kawan ya. Nah ini merupakan jenis cabai rawit sahabat ya, yang sudah siap tanam ya. Ini sudah berusia 35 hari setelah semai. Nah di video kali ini sahabat semua, saya akan berbagi bagaimana cara dan tip persemaian cabai agar persemaiannya berhasil. Nah buat sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung terus sahabat ya, dengan mengklik tombol subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke sahabat, penasaran bagaimana caranya? Kita simak videonya sampai tuntas. Oke sahabat tani, cabai yang akan kita jadikan sebagai benih. Nah cabai ini merupakan varietas lokal ya sahabat di daerah kami. Nah sahabat bisa mendapatkan benih cabai ini bisa beli di pasar atau petik sendiri ya sahabat, petik sendiri dari kebun sendiri. Nah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat sahabat akan menjadikan atau memilih calon benih ya sahabat. Yang pertama, pastikan dulu yang sudah matang sempurna ya, dengan berwarna merah seperti ini sahabat. Nah pilih yang besar juga ya sahabat, yang besar-besar sehingga nanti benihnya bagus ya sahabat. Nah untuk perlakuannya sahabat tani, ini sudah dilakukan penjemuran ya selama kurang lebih 3 hari sahabat ya. Nah dan kita biarkan. Nah saya sengaja biasa membiarkannya dengan seperti ini ya. Jadi ketika nanti dibutuhkan untuk ditanam, baru kita keluarkan bijinya ya. Oke sahabat tani, kita keluarkan dulu bijinya ya. Nah nanti setelah dilakukan pengeluaran biji, nanti kita akan rendam terlebih dahulu agar kadar airnya meningkat sehingga mudah terjadi perkecambahan. Untuk mengeluarkan benih ini saya menggunakan gunting sahabat ya. Jadi sebenarnya caranya sangat mudah. Nah seperti ini ya sahabat, kita belah dulu satu persatu buah cabenya, kemudian bijinya kita keluarkan. Oke sahabat, nah setelah kita keluarkan bijinya seperti ini ya, kita lakukan perendaman sahabat ya selama minimal 1 jam sahabat ya. Nah lebih lama lagi lebih bagus karena biasanya lebih cepat berkecambah sahabat ya. Nah selama perendaman ini kita juga seleksi benih yang mengambang sahabat ya, tetapi nanti setelah dilakukan perendaman. Karena jika kering seperti ini biasanya walaupun bagus tetapi tetap mengambang sahabat ya. Jadi kita tunggu setelah perendaman. Oke sahabat tani semua, ini media yang akan kita gunakan untuk persemaian cabenya ya sahabat. Nah media ini
sudah saya tata dan simpan ya di bekas minuman kemasan sahabat ya. Nah seperti ini. Nah ini nanti agar lebih mudah ya sahabat saat melakukan pindah tanam, sehingga kita tidak perlu mencabutnya, tapi kita bisa pindahkan langsung dengan medianya, sehingga kemungkinan mati dan layu sangat kecil sahabat ya. Nah untuk komposisi media ini sahabat tani, ini terdiri dari 3 jenis bahan ya. Yang pertama tentu saja tanah, kemudian pupuk kandang, dan arang sekam atau sekam bakar sahabat ya. Nah itu ketiga bahan tadi itu biasa saya gunakan untuk persemaian. Nah, karena selain memiliki kesuburan, karena pupuk kandangnya juga memiliki porositas yang baik karena mengandung arang sekam sahabat ya. Oke sahabat tani semua, kita tanam terlebih dahulu. Nah oke sahabat, ini dia biji cabai yang sudah kita rendam tadi ya. Ini kurang lebih 3 jam saya rendam sahabat ya. Nah ini ada beberapa yang tidak tenggelam ya, artinya ini benihnya kurang bagus sahabat ya, jadi kita akan buang. Seperti ini. Oke sahabat tani ya, kita letakkan satu persatu bijinya pada setiap pot yang sudah kita buat ya. Seperti ini, kita cukup letakkan di atas saja sahabat, karena nanti akan ditutupi dengan media semai kembali. Oke sahabat ya, ini peletakan benihnya sudah selesai. Kita akan lanjutkan dengan menutup ya sahabat, bagian atasnya dengan menggunakan arang sekam sahabat ya, seperti ini. Nah untuk penutupannya sampai merata ya sahabat, sampai merata dan tidak terlihat benihnya ya sahabat tani, seperti ini. Kita tutup dulu semuanya. Nah langkah selanjutnya sahabat tani, kita lakukan penyiramannya sampai medianya benar-benar lembab. Nah untuk penyiramannya cukup menggunakan air biasa saja ya sahabat tani.
Oke, cukup ya sahabat tani semua. Nah, selanjutnya kita akan simpan ya. Kita akan tutup dulu sahabat ya. Ini tutup dengan yang gelap, plastik gelap gitu ya. Nah, kemudian kita simpan. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke sahabat, kita lanjut di hari berikutnya. Terima kasih. Oke sahabat tani, kita lanjut kembali persemaian cabenya ya. Nah, ini kemarin saya tutup nih selama kurang lebih 8 hari ya. Jadi hari ini memasuki 8 HSS sahabat ya. Oke sahabat, kita buka dan kita lihat ya kondisinya seperti apa. Nah, ini dia sahabat ya. Ternyata sudah tumbuh dengan bagus ya sahabat. Ini usia 8 hari setelah tanam sahabat ya. Nah, oke sahabat, kita ini di atas ya, saya turunkan dulu sahabat ya. Dan nanti kita akan buat penyimpanan sahabat ya, agar nanti tempatnya cocok atau ideal untuk persemaian sahabat ya. Oke sahabat tani semua ya. Nah, ini di usia 8 HSS ini ya. Nah, bisa kita lihat ini mayoritas tumbuh sahabat ya. Jadi walaupun lokal ya, ini langsung dari bijinya, tapi kualitas bijinya ternyata bagus sahabat ya. Nah, bisa sahabat lihat. Untuk perawatan hari ini sahabat ya, kita akan melakukan penyiraman saja ya. Nah, dengan menggunakan air biasa sahabat ya. Nah, kita siramkan karena kalau dilihat ini medianya kering sahabat ya. Oke sahabat, kita siram dulu. Oke, cukup sahabat ya. Lanjut untuk penyimpanan selanjutnya sahabat ya, kita akan simpan di bawah naungan seperti ini ya. Ini rumah plastik sederhana sahabat ya yang saya buat, jadi nanti kita letakkan di sini. Jadi tidak terkena hujan langsung dan juga tidak terkena sinar matahari langsung sahabat ya. Oke sahabat, kita lanjut lagi di hari berikutnya. Tentu saja dengan kondisi tanaman yang sudah berbeda. Oke sahabat tani, kita lanjut kembali. Nah, di usia sekarang ini 10 HSS sahabat ya. Nah, ini bisa kita lihat ini mulai tegak ya. Nah, mulai tegak seperti ini. Mulai tegak sahabat ya. Nah, ini sebagian mungkin tidak tumbuh. Nah, ini bijinya ada tuh sahabat ya. Oke sahabat, untuk perawatan hari ini kita akan melakukan penyiraman saja sahabat di pagi hari. Dan ini karena ditutup pakai plastik, jadi medianya masih agak basah ya, tapi perlu kita lakukan penyiraman untuk menjaga kelembaban media sahabat ya. Nah, untuk penyiramannya menggunakan air biasa saja sahabat ya, karena ini belum bisa dilakukan pemupukan sahabat ya. Oke, cukup ya sahabat. Nah, bisa sahabat lihat ini lembab, sudah lembab medianya. Oke sobat, kita lanjut lagi di hari berikutnya ya. Oke sahabat tani semua, kita lanjut kembali ya masih dengan persemaian cabenya ya sahabat. Ini sudah memasuki usia 14 HSS sahabat ya. Nah, dari kemarin pertama kita semai ya. Nah sahabat tani, bisa sahabat tani lihat ya, ini mulai tumbuh ya calon-calon daun seperti ini.
Nah ini sudah tumbuh ya, seperti ini sahabat. Ini sudah berdiri dengan tegak ya sahabat. Nah namun bisa kita lihat ya sahabat, nah ini ada yang terkena hama ya. Ini biasanya digigit oleh hewan ya, semacam jangkrik atau belalang sahabat ya. Tuh, lebih dari satu ya. Nah di hari ini ya sahabat, kita akan melakukan perawatan. Yang pertama kita akan lakukan penyiraman terlebih dahulu. Nah karena kalau kita lihat ini medianya kering sahabat ya, jadi sudah perlu kita lakukan. Nah mungkin hari kemarin saya tidak siram gitu ya, jadi memang kalau sekam seperti ini penutupnya mudah sekali kering sahabat ya. Nah walaupun mungkin di bagian bawahnya tidak ya sahabat. Nah jadi kita akan lakukan dulu penyiraman sahabat ya, dengan menggunakan air biasa. Nah selanjutnya selain penyiraman, kita juga akan melakukan penyemprotan insektisida sahabat ya, untuk mengantisipasi serangan hama berikutnya. Oke sobat, kita siram terlebih dahulu ya dengan menggunakan air biasa sampai medianya benar-benar jenuh. Sebagian juga tidak tumbuh sahabat ya, tapi alhamdulillah yang tumbuhnya lebih banyak sahabat ya. Oke cukup sahabat ya, medianya sudah basah. Nah untuk penyemprotannya sahabat tani ya, nah kita akan menggunakan insektisida Kurakron ya sahabat. Nah insektisida Kurakron ini merupakan insektisida kontak sahabat ya. Jadi saat penyemprotan sebaiknya hamanya berada pada tanaman, tetapi kalau untuk proteksi tidak masalah, walaupun tidak ada hamanya kita bisa lakukan penyemprotan. Nah untuk dosisnya ya sahabat tani, karena ini tanamannya masih kecil, berdasarkan rekomendasi pabrik ini 1 sampai 1,5 mili ya sahabat. Nah tetapi karena kita menyemprot persemaian, jadi kita akan gunakan lebih kecil sahabat ya, hanya 0,5 mili saja per 1 liter air. Nah ini airnya 0,5 liter, jadi kita gunakan kurang lebih 0,25 mili per 0,5 liter air ini ya sahabat. Oke sahabat, kita buat dulu larutan insektisidanya. Oke sahabat ya, kita kira-kira saja berikan larutan insektisidanya. Cukup, lalu kita aduk ya sahabat. Nah ini pekatan putih seperti ini. Oke sahabat, kita langsung semprotkan ya, utamanya ke bagian daun ya, ke bagian daun terlebih dahulu. Nah kita semprotkan ke semua bagian agar benar-benar terlindung ya sahabat. Oke cukup ya sahabat tani. Nah ini penyemprotannya sudah selesai dilakukan ya sahabat. Mungkin besok atau lusa kita akan lakukan pemupukan sahabat ya. Ini belum sama sekali dilakukan pemupukan. Oke sahabat tani semua, kita lanjut lagi di hari berikutnya ya sahabat. Tentu saja dengan kondisi tanaman yang sudah berbeda. Oke sahabat tani semua, kita lanjut kembali persemaian cabenya ya. Oke sahabat, di hari ini persemaian cabai kita sudah memasuki usia
17 HSS sahabat ya. Nah di 17 HSS ini bisa kita lihat sahabat tani. Nah ini mulai tumbuh daun-daun sejati ya di pinggirnya walaupun masih kecil. Nah untuk perawatan hari ini sahabat tani semua, kita akan lakukan pemupukan pertama ya sahabat. Nah karena kalau kita lihat ini batangnya mulai kokoh ya, jadi sudah bisa kita berikan pemupukan. Nah tujuan dari pemupukan ini untuk memacu pertumbuhan benih sahabat ya, agar lebih cepat. Sebenarnya tanpa pemupukan pun masih bisa tumbuh ya sahabat, tetapi karena kita inginnya lebih cepat agar nanti lebih cepat bisa dipindah tanam, maka perlu kita berikan pemupukan. Nah pemupukan ini bisa dilakukan selama masa persemaian itu kurang lebih sebanyak 1-2 kali sahabat ya. Nah sebaiknya jangan lebih dari itu ya, karena nanti benihnya malah besar di persemaian gitu ya. Nah sahabat, untuk pupuk yang akan digunakan, kita akan menggunakan pupuk NPK Mutiara sahabat ya. Nah NPK Mutiara ini merupakan pupuk majemuk yang kandungan unsur hara makronya lengkap, sehingga selain itu pupuk NPK ini juga mudah digunakan sahabat ya. Nah untuk cara pemupukannya kita akan menggunakan sistem cor. Jadi nanti kita larutkan dulu pupuknya di dalam air ya sahabat. Nah ini airnya sekitar 1 liter sahabat ya. Nanti kita berikan kurang lebih 1 sendok makan seperti ini. 1 sendok makan kita larutkan ke dalam air 1 liter sahabat ya. Nah kita tunggu dulu beberapa saat agar nanti pupuknya larut. Sahabat tani, untuk perawatan rutinnya ya, kita setiap hari ini kita siram dengan menggunakan air biasa sahabat ya. Karena semakin sering penyiraman dan media terjaga kelembabannya, itu juga mempercepat pertumbuhan semaiannya ya sahabat. Jadi kita jaga jangan sampai kering gitu ya. Nah oke sahabat, sepertinya ini sudah larut ya. Nah ini sudah tidak ada granul-granulnya, sudah bisa kita langsung kocorkan ke persemaian sahabat ya. Nah untuk setiap polybag sahabat tani ya, ini susah juga ya. Nah untuk dosis setiap polybag sahabat ya, kita berikan kurang lebih kira-kira saja 10 mili ya sahabat. Nah asal jangan ini aja. Nah dan pengocoran ini jangan sampai terkena daun ya sahabat tani, karena ini masih rentan sekali ya, masih rentan, belum kuat. Tapi kalau terkena batang tidak masalah. Oke sahabat tani, saya selesaikan dulu pemberian pupuknya sampai semuanya. Oke sobat, untuk kegiatan hari ini hanya pemupukan saja. Nah kita akan lanjutkan di hari berikutnya ya sahabat. Oke sahabat, di hari ini persemaian cabai kita sudah memasuki usia sudah memasuki usia 24 HSS sahabat ya. Nah di 24 HSS ini bisa sahabat lihat, ini mulai melebar ya, daunnya mulai lebar dan juga tumbuh dengan baik sahabat ya.
Nah, untuk perawatan hari ini sahabat tani semua, kita akan melakukan pemupukan yang kedua kalinya sahabat ya. Nah, adapun pupuk yang digunakan seperti biasa, kita akan menggunakan NPK Mutiara sahabat ya. Nah, hanya saja dosisnya kita tingkatkan sahabat ya. Jika sebelumnya kita hanya menggunakan 1-2 gram per 1 liter air ya, karena dengan menggunakan sistem cor. Tetapi kali ini kita akan menggunakan 3 gram ke atas sahabat ya, 3-5 gram. Nah, karena semakin besar suatu tanaman, maka kebutuhan unsur haranya juga semakin banyak sahabat ya. Oke sahabat, kita buat dulu larutan pupuk NPK nya. Nah, kita biarkan dulu ya sahabat, agar nanti NPK-nya lunak, baru nanti kita aduk ya. Oke sobat, nampaknya sudah lunak ya. Kita aduk terlebih dahulu. Nah, ini sudah larut ya sahabat. Nah, untuk pemberiannya sahabat tani semua ya, kita berikan kurang lebih 10 mili ya, kurang lebih ya, kira-kira saja per satu tanaman sahabat ya, dengan mengocorkan secara langsung. Oke sahabat ya, pemupukan hari ini sudah dilakukan sahabat ya. Kita akan simpan kembali dan kita akan lanjut di hari berikutnya. Nah, di setiap pagi sahabat ya, pagi seperti ini lagi matahari baru keluar sahabat ya. Nah, ini kita buka ya penutup atau naungannya. Jadi kita biarkan terkena sinar matahari. Nah, seperti ini kita buka ya sahabat. Nah ya, nah hari ini memasuki usia 25 hari setelah semai ya sahabat tani, dan juga lakukan penyiraman sahabat ya. Nah, penyiraman ini untuk memastikan medianya tetap lembab sahabat ya, tetap lembab seperti ini. Nah, tujuan dari pembukaan seperti ini sahabat ya, atau pembukaan naungannya ini agar tanaman terkena sinar matahari ya, sehingga nanti ketika dipindah tanam itu sudah siap ya sahabat. Tapi penjemuran ini juga jangan terlalu lama ya sahabat, hanya sekitar 1 jam ya sahabat. Jadi setelah 1 jam kita tutup kembali. Oke sahabat tani semua, kita lanjut kembali persemaian cabenya. Oke sahabat, hari ini persemaian cabai kita sudah memasuki usia 28 hari setelah semai ya sahabat. Bisa sahabat lihat daunnya sudah mulai melebar ya, setelah kemarin kita berikan pemupukan sahabat ya. Nah sahabat tani, untuk perawatan hari ini saya akan melakukan penyemprotan ya, juga penyiraman sahabat ya. Nah, ini bisa sahabat lihat ya, ada beberapa yang daunnya ini kayu ya, sebenarnya ini terkena suhu yang sangat panas ya di tempat saya. Jadi tadi kebetulan ini terkena sinar matahari langsung gitu ya, tapi tidak masalah karena
Ini biasanya besok sudah kembali lagi segar sahabat ya. Oke sobat, kita lakukan dulu penyiramannya ya sebelum penyemprotan, karena kalau dilihat ini medianya kering sahabat ya, jadi perlu kita basahi dulu. Nah, untuk penyiraman ini bisa dilakukan setiap hari sahabat ya, atau disesuaikan dengan keadaan medianya, apakah medianya basah atau kering sahabat ya. Kalau kering mesti dilakukan penyiraman sahabat ya. Nah, untuk penyiraman ini sahabat ya cukup menggunakan air biasa, tidak perlu menggunakan air pupuk karena pemupukan dilakukan secara terpisah. Kita buat dulu larutan insektisidanya ya sahabat. Kita seduh seperti ini, cukup ya, karena kita menggunakan sprayer setengah liter ya sahabat. Kita aduk seperti ini sahabat, kemudian kita masukkan. Kita lanjutkan penyemprotan ya sahabat tani semua. Oke sahabat, ini selesai kita lakukan penyemprotan ya sahabat. Nah oke sahabat tani semua, nah mungkin ini sudah kita lakukan pemupukan yang kedua kalinya ya sahabat. Jadi ini kita tinggal tunggu mungkin 5-10 hari lagi ini sudah bisa dipindah tanamkan. Jadi kita tinggal menunggu batangnya kuat ya sahabat, seperti ini. Nah ini bekas yang tidak tumbuh sahabat ya, ada juga yang mati. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Jadi setelah saya hitung, ternyata dari semuanya itu hanya sekitar 70% sahabat ya yang tumbuh. Jadi sisanya 30% yang tidak tumbuh dan juga mati. Nah untuk benih lokal ya sahabat, yang kita benihkan secara langsung, kita tanam secara langsung, itu cukup bagus sahabat ya. Jadi kalau mencapai 70% lumayan bagus dan bisa dilanjutkan ya sahabat. Oke sahabat, kita akan cek lagi di hari berikutnya ya.